Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih kembali lagi dengan kami di Bismentes. Saya Edi Budianto dari Bismentes Joglo. Teman-teman semuanya, hari ini saya ingin sharing kepada teman-teman tentang apa sih yang biasanya kami lakukan yang berkaitan dengan digital marketing. Ya, kali ini saya akan bercerita tentang digital marketing yang kami gunakan untuk ekspor. Jadi digital marketing ini alhamdulillah saya bersyukur bahwa Allah berikan kepada kami itu tentang ilmu digital marketing. Alhamdulillah saya bermain digital marketing itu dari tahun 2007. Setelah gempa Jogja, saya diminta om saya di Solo untuk bergabung di furniture beliau. Kebetulan tahun 2006 setelah gempa itu mengalami turbulensi ekonomi dan bisnis di Jogja terutama. Kemudian saya diminta diajak om saya untuk ke Solo membantu beliau di furniture dan handicraft. Alhamdulillah saya diberi kesempatan saat itu pegang pabrik beliau untuk produksi. Plus alhamdulillah saya belajar marketing. Nah, pada waktu itu ketika di furniture itu saya belajar bagaimana caranya produknya om itu bisa tembus ke Eropa, khususnya pada waktu itu adalah negara Spanyol. Furniture yang om bikin itu adalah furniture minimalis dengan bahan bakunya jati terutama sama mahoni. Nah, pasar Eropa itu menyukai style minimalis pada waktu itu kan. Nah, kemudian saya diminta sama om itu bagaimana caranya produknya om itu bisa sampai ke luar negeri atau bahkan market itu bisa menerima penawaran kita. Nah, kalau zaman dulu bagaimana kita menembus market Eropa itu ya melalui pameran. Hanya melalui pameran-pameran saja kayak Inakrah, PPE itu. Nah, kita fokusnya adalah bagaimana caranya produk kami itu bisa tembus ke Eropa itu melalui pameran-pameran tersebut gitu kan. Nah, untuk saat ini tidak memerlukan pameran masih sangat perlu, tetapi ada cara tercepat yang bisa kami gunakan untuk melakukan pemasaran digital. Salah satunya adalah memanfaatkan digital marketing. Ya teman-teman. Jadi yang kami lakukan adalah menggunakan pemasaran digital marketing. Nah, tapi digital marketing ini ada tahapannya, ada tahapan yang perlu saya lakukan biasanya untuk bagaimana produk saya ini bisa ditemukan oleh market. Nah, atau saya bisa menemukan market yang tepat sesuai dengan kebutuhan kami. Nah, yang kami gunakan ada tahapannya ya. Yang pertama adalah saya menggunakan ChatGPT. Saya menyampaikan kepada ChatGPT itu tentang kebutuhan saya. Kebetulan teman-teman, beberapa hari yang lalu ini studi kasus. Nah, beberapa saat yang lalu saya itu kedatangan tamu dari Jogja sendiri gitu, dari wilayah Jogja. Kemudian beliau menyampaikan bahwa beliau punya produknya itu adalah beliau produsen wood cladding dengan bahan bakunya jati. Nah, saya sendiri nggak tahu wood cladding itu apa gitu kan, tapi menarik banget. Nah, produk-produknya adalah wood cladding. Kemudian wood cladding ini saya tidak tahu ini fungsinya untuk apa, kemudian bayarnya siapa, kemudian ini untuk apa, itu saya kurang tahu gitu loh. Manfaatnya ini untuk apa gitu saya kurang tahu. Tapi yang jelas beliau menyampaikan bahwa produk ini itu sudah sering diekspor terutama ke negara-negara Eropa. Nah, kemudian beliau menyampaikan bahwa kapasitasnya itu 2-4 kontainer per bulan. Dan beliau punya stok yang cukup banyak untuk diekspor. Nah, beliau menyampaikan gimana caranya produk beliau ini bisa ekspor kembali. Beliau bisa ekspor kembali secara kualitas, secara kapasitas, sama kuantitas itu beliau sanggup karena memang sudah terbiasa untuk melakukan ekspor. Nah, ini sesuatu yang baru bagi kami. Sesuatu yang baru ini adalah
ini produk apa sih gitu kan, ini siapa yang beli, kemudian ini yang beli ini kalau barang-barang seperti ini harus kontainer kan gitu kan, nggak mungkin dari Eropa belinya cuman sekilo 2 kilo atau 1 meter 2 meter kan nggak mungkin. Dan saya yakin dia karena kapasitasnya besar, kemudian beliau menyampaikan bahwa beliau sudah sering melakukan ekspor. Kebetulan saat ini itu tidak bisa melakukan ekspor karena apa? Tim pemasarannya atau tradingnya itu tidak melakukan pemasaran, sehingga beliau harus bergerak sendiri. Dan sedangkan banyak sekali kasus yang saya alami atau saya temui adalah banyak produsen di Indonesia, khususnya di Jogja ya, yang saya sering temui adalah banyak produsen handicraft atau furniture atau produsen-produsen yang punya kualitas yang bagus, kualitasnya ekspor, tapi kapasitasnya adalah produksi. Sedangkan untuk pemasaran itu tidak ada. Nah, sebenarnya peran kami di teman-teman digital marketing itu adalah bagaimana caranya produk-produk yang berkualitas ekspor itu bisa tembus ke market luar gitu loh. Saya cocok dengan teman-teman yang sudah bermain ekspor. Saya banyak belajar dengan Julio ekspor gitu, atau teman-teman yang sudah ekspor, saya banyak belajar sama beliau gitu. Nah, beliau sudah sering kali melakukan ekspor gitu. Nah, yang saat ini yang saya kerjakan pun juga sama. Kami diberikan kapasitas, alhamdulillah, ilmu tentang digital marketing. Nah, banyak perusahaan produsen di Indonesia itu bisa produksi, bisa menjaga kualitas, bisa menjaga kuantitas, tetapi tidak bisa melakukan pemasaran digital atau tidak bisa melakukan pemasaran langsung direct ke perusahaan di luar negeri. Mengandalkan apa? Mengandalkan pemerintah atau mengandalkan pameran gitu loh. Nah, ini sebenarnya peran penting bagi kita sebagai pelaku digital marketing dan support dari pemerintah tentunya bagaimana mengekspor, memasarkan produk-produk lokal yang punya kualitas ekspor. Banyak sekali di Indonesia itu yang saat ini punya kualitas atau kapasitas produksi yang besar sehingga kita bisa ekspor. Nah, kemudian studi kasus ini kemudian kami olah. Ini produsennya siapa? Bayarnya siapa sih ini? Kami olah gitu loh. Kemudian saya mencari tahu literasinya melalui Google. Nah, salah satu yang saya gunakan untuk mempercepat eksekusi adalah menggunakan metode berikut ini. Saya ceritakan kepada teman-teman semuanya hari ini. Nah, kenapa saya melakukan ini? Karena saya ingin membantu para produsen, khususnya produsen produk lokal itu bisa tembus ke luar negeri. Saya tidak bisa produksi, tapi saya fokusnya adalah pemasaran. Bagi teman-teman produsen atau teman-teman yang punya kenalan produsen yang produknya kualitas ekspor, yuk kita kerjasama, yuk kita ketemuan. Saya bagian pemasaran, teman-teman menjadi bagian dari produsen tersebut. Saya fokusnya pemasaran, tolong persiapkan harganya FOB. Harganya adalah sampai ke pelabuhan internasional di Indonesia atau sampai ke luar negeri, alhamdulillah. Tapi yang jelas bahwa kami melakukan pemasaran digital, kami buatkan websitenya, kami buatkan sosial medianya, kami buatkan penawarannya, kami carikan buyernya. Teman-teman fokus pada kualitas produksi. Yang jelas saya pengen membantu para produsen ini untuk bisa memasarkan produk-produknya. Kemarin ada juga kontak kami juga perusahaan kopi di Malang. Kapasitasnya cukup besar. Nah, ini sedang kami olah. Nah, ini saat ini studi kasus. Saya bercerita kepada teman-teman semuanya, ini untuk wood cladding. Ini contohnya. Nah, kemudian teman-teman, yang saya lakukan apa? Setelah mengetahui contoh-contohnya. Nah, biasanya sebelum saya melakukan riset, saya pastikan dulu. Yang pertama adalah berapa kapasitas per bulan. Yang kedua, sudah terbiasa ekspor atau tidak.
yang ketiga pasti saya survei. Saya survei ke pabriknya, saya survei ke personalnya kayak gitu. Karena apa? Karena kan yang berhubungan dan bayar kan kita ya. Jika kalau misalkan kita belum pernah survei, ya kita nggak bisa menjawab gitu loh. Nah, kemudian yang keempat ya pastikan kita punya sampelnya. Karena buyer itu kadangkala ketika dia sudah menerima penawaran ke kita, dia melakukan call atau video call atau dia ngajak ketemuan secara online dulu untuk melihat kapasitas kita, produksi kita sebelum mereka berkunjung ke sini, sebelum turun PO-nya atau pemesanannya. Nah, yang kami kerjakan adalah sebagai berikut. Dipakai untuk menutupi dindingnya. Nah, termasuk dipakai untuk studio sebagai peredam suara. Nah, ini saya baru tahu ternyata bahan wood cladding ini bisa dipakai untuk developer, showroom, furniture, dekorasi rumah dan lain-lain ini kan. Nah, ini GPT juga memberikan informasi bahwa produk ini siapa mereka, retailer yang menjual produk dekorasi rumah seperti dinding kayu, panel dinding dan aksesoris. Oh, ternyata saya baru ngerti, ternyata produk saya ini lengkap ya, bisa solusi gitu kan. Nah, yang membutuhkan banyak ternyata. Nah, ini termasuk industri perhotelan, resort gitu kan, distribusi atau importer. Nah, ini adalah karakter produsen-produsen yang mereka membutuhkan jasa kita atau membutuhkan produk-produk kita. Nah, dari informasi ini saya punya bayangan ternyata yang harus dilakukan apa. Nah, strategi pemasarannya adalah menghubungi arsitek atau desainer. Ini salah satu tips yang GPT lakukan. Menurut saya ini relevan dengan apa yang harus kita lakukan untuk memasarkan produk wood cladding ini. Nah, kemudian ini adalah tips-tips yang mereka kerjakan. Salah satunya menarik adalah mentargetkan distributor bahan bangunan, pameran di sini, gitu kan. Bahkan ini adalah pameran Baumunich ya. Nah, sebenarnya kita bisa ini kan ada kata kunci ya, Baumunich ya. Sebenarnya kita bisa mengcopy ini, kemudian kita bisa menggunakan list
list peserta exhibitor, oke. Ini misalkan, nah ini ada pameran ya, list exhibition. Nah ini misalkan, ini kita bisa gunakan untuk mendapatkan data peserta pameran di luar negeri. Ini contohnya. Nah ini listnya apa? Perusahaan-perusahaannya apa aja? Ini muncul semuanya. Sebenarnya kita bisa mendapatkan nama-nama perusahaan yang yang ikut pameran. Ini muncul perusahaannya. Nah, perusahaan-perusahaan ini ada nama perusahaannya, ada websitenya, ada emailnya. Kita bisa memberikan penawaran. Nah, ini contohnya. Sehingga informasi itu ternyata ada ya pameran yang berhubungan dengan kayu yang terjadi di luar negeri. Nah, ini kita bisa karya ini. Nah, ini akan muncul. Nah, karena apa? Pameran di luar negeri itu rata-rata peserta pameran untuk perusahaan-perusahaan itu ada listnya. Kita bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan nomor peserta-peserta pameran di negara-negara tersebut, baik beberapa tahun yang lalu ataupun yang terbaru. Ini adalah tips yang sering saya gunakan untuk mendapatkan buyer. Nah, dari mana informasinya ini? Nah, kemudian di sini juga dari GPT menyampaikan pemasarannya menggunakan Google Ads dan SEO. Alhamdulillah yang saya sering gunakan adalah keahlian kami itu di pemasaran digital marketing, khususnya di Google Ads dan SEO. Bagi teman-teman perusahaan yang memang bergerak di bidang produsen atau ekspor, bisa kerjasama dengan kami. Nanti kami yang fokus pemasaran, teman-teman yang fokus pada produksinya. Silahkan kontak kami di deskripsi, nanti muncul nomor telepon admin kami, kemudian teman-teman bisa kontak kami, kemudian kita bisa kolaborasi. Nah, ini contohnya muncul beberapa proyeknya. Nah, kemudian saya bertanya lagi kepada GPT, negara mana yang paling banyak membutuhkan produk saya dan berikan pada saya strategi pemasaran digital yang relevan dan cepat dalam menentukan calon buyer. Dalam menemukan calon buyer serta berikan saya gambaran tentang cara negosiasi di negara Eropa. Poin apa saja yang harus saya sertakan. Nah, kemudian GPT memberikan informasi Italia, Swedia, negara Eropa Timur misalkan. Nah, saya biasanya akan memilih beberapa negara yang memang membutuhkan produk saya. Nah, kemudian saya biasanya akan menggunakan beberapa metode lagi. Yang saya gunakan adalah untuk melakukan track record lagi. Nah, contohnya seperti ini, nanti saya jelaskan. Nah, ini GPT memberikan informasi kata kunci apa sih yang perlu saya gunakan untuk melakukan pemasaran. Nah, ini Eropa misalkan. Kata kuncinya adalah wood cladding supplier. Oh, ternyata ada nih. Nah, oke. Kemudian yang saya gunakan adalah Google Trend. Teman-teman bisa masuk ke Google Trend. Ini contoh Google Trend. Kemudian Anda klik tadi kata kuncinya, kemudian jelajahi. Ini diganti seluruh dunia. Nah, untuk wood cladding, ini contoh wood cladding supplier, kita hapus. Nah, wood cladding supplier, kemudian wood cladding, ini Google Trend ini memberikan data kepada kita tentang negara mana saja yang banyak mengetikkan wood cladding supplier. Nah, ini saya mencarikan kata kuncinya ada dua, wood cladding supplier sama wood cladding saja. Nah, ini saya ambil seluruh dunia. Ini sehari terakhir. Yang muncul datatnya. Nah, kemudian saya rubah. Di sini saya rubah menjadi 30 hari terakhir, misalkan. Nah, di sini muncul ternyata di luar negeri itu paling banyak yang diketikkan bukan wood cladding supplier, tapi justru wood cladding. Nah, ini muncul nanti negara mana aja. Nah, contoh ini. Oh, ini yang sudah naik. Kemudian saya cek lagi. Ini adalah 90 hari terakhir atau 3 bulan terakhir. Muncul nggak lagi? Nah,
Nah misalkan, ini muncul yang ngetikan justru Manila, Brisbane, New York, London. Ini adalah negara-negara, kota-kota yang sedang banyak membutuhkan wood cladding. Saya coba terakhir cek lagi adalah yang berkaitan dengan 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir ini. Nah, kalau 1 tahun terakhir ini posisinya selalu di atas atau standarnya di atas. Menurut saya kalau standarnya di atas seperti ini menarik dimainkan. Karena apa? Tingkat kebutuhan market itu stabil, stabil untuk kita bisa mainkan. Karena apa? Kalau posisinya di bawah seperti ini di bawah, ya saya tidak akan mainkan. Karena apa? Tingkat pencariannya dikit. Tapi kalau grafiknya seperti ini, saya mainkan. Berarti produk ini termasuk laris nih, atau termasuk banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri. Nah, ini negara-negara mana? Dubai, pengaruh Sydney, London, ini muncul negara-negara yang membutuhkan. Nah, kemudian yang saya lakukan lagi apa? Yang saya lakukan adalah mencari perusahaan-perusahaan di Dubai, di Sydney, di London. Ini untuk negara apa saja yang bermain di wood cladding, membutuhkan produk wood cladding di daerah Dubai. Nanti ada salah satu caranya supaya kita bisa mendapatkan nomor telepon, kemudian kita bisa mendapatkan data-data dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa kita atau produk kita. Nah, itu teman-teman. Jadi yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah yang pertama, saya menggunakan ChatGPT untuk memberikan informasi produk ini detailnya seperti apa. Yang kemudian saya sampaikan ke GPT tentang fitur yang di dalamnya, kebutuhan saya dan ekspektasi saya. Kemudian yang saya kerjakan lagi adalah memastikan melalui Google. Saya akan mencari buyer list exhibitor yang ada di luar negeri. Kemudian saya dapat nomor telepon, email, kemudian websitenya saya dapatkan. Kemudian saya kerjakan lagi, saya memastikan dengan Google Trend. Ya, kemudian yang terakhir, setelah saya dapat nomor telepon, saya mendapatkan websitenya, yang saya kerjakan adalah memberikan penawaran kepada mereka tentang produk kami. Jadi begitu teman-teman, itulah yang sering saya gunakan untuk mendapatkan buyer di luar negeri. Tentunya ini semua bisa teman-teman bisa gunakan juga untuk mendapatkan buyer luar negeri, memberikan penawaran kepada mereka. Ini tanpa modal. Yang selama teman-teman punya HP, punya laptop, punya koneksi, bisa melakukan hal yang sama. Yang kedua adalah teman-teman bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau produsen-produsen yang punya kapasitas produksi dan teman-teman yang mengerjakan. Nah, bagaimana caranya untuk ekspor, bagaimana caranya untuk pengiriman, bagaimana cara negosiasi, yuk kita belajar bareng. Saya juga masih belajar, tapi dengan berbagai komunitas yang ada saat ini di Indonesia, insya Allah kita bisa berbagi. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi, teman-teman yang punya kenalan atau punya barang yang kualitas ekspor, yuk kita kerjasama yang bisa kita ekspor bersama. Terima kasih.